Breaking news. Yes, ini dia. Publik akhirnya lega. Garuda dipastikan menyala. Alhamdulillah, ini dia. Dikonfirmasi langsung oleh PSSI. Resmi, dua bintang Grade A Eropa Mads Hilgers dan Eliano Rejders akan ambil sumpah WNI pada 30 September 2024. Bakal debut perdana lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak kabar bahagianya. Yes, ini dia. Alhamdulillah, amunisi baru. Shin Tae-yong dipastikan full senyum, tanpa naturalisasi. Ex-pemain Bayern Leverkusen ini bisa perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak fakta bahagianya. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Mantap, Shin Tae-yong akhirnya lega. Jelang lawan Bahrain dan Cina, Shin Tae-yong akhirnya punya dua striker gacor siap gantikan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangon di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah ini sosoknya. Garuda Nusantara siap tempur. Pantang anggap remeh. Pelatih Timnas U19 Indra Syafri akui sudah kantongi kekuatan calon lawan Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia. Siap ciptakan sejarah lagi? Bang Jai memang top. Alhamdulillah bikin bangga. Bahwa Venezia menang atas Genoa. Akun resmi Serie A akui takjub sampai buat julukan mengejutkan untuk Jai Itzes. Simak videonya sampai selesai. Admin yakin kalian akan sangat bangga mendengar hal ini. Yes, Alhamdulillah. Ini baru super mantap. Tampil apik di FC Dallas dan Timnas Indonesia. Martin Paes masuk bidikan Manchester United gantikan Andre Onana. Baikin Gidger. Erick Thohir secara mengejutkan targetkan Timnas Indonesia raih 15 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa mungkin? Rahasia besar akhirnya terungkap. Punya kesempatan bela Timnas Irlandia. Ternyata ini alasan Sandy Walsh ngebet bela Timnas Indonesia. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Mads Hilgers dan Eliano Rejders dipastikan akan mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada 30 September 2024. Waktu tersebut terbilang cukup untuk mendaftarkan kedua pemain itu sebelum laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Menurutnya peluang Hilgers dan Eliano didaftarkan ke skuad Garuda cukup besar, mengingat pendaftaran terakhir untuk matchday ketiga dan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jatuh pada 3 Oktober 2024. Hilgers dan Eliano tinggal menjalani beberapa tahap lagi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani surat keputusan Presiden, Kepres, terkait naturalisasi dua pemain keturunan itu. Artinya, Hilgers dan Eliano hanya tinggal menjalani sumpah setia warga negara Indonesia, WNI. Kabarnya, proses sakral itu akan dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Belanda pada 30 September 2024 mendatang. Jika semua prosesnya berjalan lancar dan tepat waktu, maka Hilgers dan Eliano kemungkinan akan melakoni debutnya saat Timnas Indonesia melanjutkan dua laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana skuad Garuda akan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Sebab kata Sumarji, masih ada waktu untuk mendaftarkan Hilgers dan Eliano pada laga tersebut. Dijelaskan olehnya, batas pendaftaran pemain untuk matchday ketiga dan keempat grup C baru ditutup pada 3 Oktober 2024. Ya mudah-mudahan, kata Sumarji kepada wartawan di SUGBK pada Sabtu, 21 September 2024 kemarin. Kalau seperti apa yang disampaikan, tanggal 30 mereka disumpah, terus nanti proses administrasi, termasuk perpindahan federasi, selesai dalam 1-2 hari, berarti kan tanggal 3 Oktober, bisa kami daftarkan. Lanjutnya, terbukanya peluang untuk kedua pemain tampil membela skuad Garuda tentu menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong.
Pasalnya, saat ini timnas Indonesia membutuhkan amunisi tambahan, menyusul cederanya Jordi Amat yang sempat absen di 2 laga sebelumnya. Namun belakangan, Jordi Amat diketahui sudah melewati proses pulih cedera yang didapatinya saat membela Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia. Meski demikian, Sumarji belum dapat mengonfirmasi apakah ex-pemain Swansea itu akan dipanggil oleh Shin Tae-yong atau tidak. Yes, ini dia. Alhamdulillah, amunisi baru. Shin Tae-yong dipastikan full senyum, tanpa naturalisasi. Ex-pemain Bayern Leverkusen ini bisa perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak fakta bahagianya. Tanpa proses naturalisasi, pemain Eropa yang pernah bermain untuk Bayer Leverkusen ini bisa gabung timnas Indonesia tanpa embel-embel naturalisasi. Jika PSSI menginginkannya, dia bisa dimainkan bersama Jai Itzes di lini belakang timnas Indonesia, sehingga semakin kokoh lini pertahanan skuad Garuda. Pemilik tinggi badan 188 cm itu bakal jadi tembok kokoh timnas Indonesia jika gabung skuad Garuda tanpa embel-embel naturalisasi. Mantan bek tangguh Bayer Leverkusen itu bernama Reno Munz, pria kelahiran Jakarta, pada 2 Oktober 2005. Kini, dia bersama kedua orang tuanya tinggal di Jerman. Reno Munz juga pernah membela timnas Jerman U19 sebanyak 7 kali, di laga persahabatan maupun kualifikasi Euro. Mantan pemain Bayer Leverkusen itu bisa gabung timnas Indonesia tanpa embel-embel naturalisasi, karena berdasarkan peraturan FIFA, sebagai induk organisasi sepak bola dunia. Hal ini diperkuat dengan statuta FIFA artikel 7 yang menyebut jika seorang pemain yang lahir di suatu negara, maka dia bisa membela negara tersebut tanpa melalui naturalisasi. Di mana Reno Munz lahir di Jakarta yang masih menjadi wilayah kewenangan Indonesia dan PSSI. Reno Munz sebetulnya sama sekali tidak punya darah Indonesia dari kedua orang tuanya, bahkan dari kakek hingga neneknya seperti pemain keturunan lainnya. Kini, untuk mendapat menit bermain di level senior, Reno Munz akhirnya memutuskan pindah ke klub kasta kedua Liga Jerman Greuther Fürth pada awal musim. Keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia apabila pelatih Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil Reno Munz ke skuadnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini karena posisi Reno Munz yang versatile. Selain bek tengah, ex-Bayer Leverkusen itu bisa ditempatkan sebagai sayap kanan atau kiri serta gelandang bertahan. Sejauh ini, timnas Indonesia sudah memiliki sejumlah bek tangguh seperti Justin Hubner, Jai Itzes, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, hingga Mes Hilgers. Namun, sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut apakah PSSI sudah pernah mendekati Reno Munz untuk membela timnas Indonesia atau belum. Menarik untuk dinantikan apakah PSSI akan memanggilnya untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Mantap, Shin Tae-yong akhirnya lega. Jelang lawan Bahrain dan Cina, Shin Tae-yong akhirnya punya 2 striker gacor siap gantikan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangon di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah ini sosoknya. Timnas Indonesia saat ini tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai prestasi terus diraih timnas Indonesia. Salah satunya yakni lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peningkatan kualitas skuad Garuda ini tentu tak terlepas dari peran penting Shin Tae-yong dan PSSI. Langkah-langkah cerdas dan berani Shin Tae-yong pada sepak bola Indonesia terbukti sangat efektif. Potong generasi pemain hingga menambah pemain keturunan untuk skuad Garuda merupakan langkah Shin Tae-yong yang paling fenomenal. Meski terbilang sangat berani, keputusan ST tersebut terbukti berhasil memberikan dampak positif. Namun, walaupun sudah menjadi tim yang solid dan kuat saat ini, tak membuat timnas Indonesia terlepas dari kritikan. Tim asuhan Shin Tae-yong kerap mendapat komentar, khususnya di bagian lini serang. Banyak yang menganggap lini depan tim merah putih masih tumpul dan tak efektif. Hal ini langsung membuat Coach Shin berusaha membenahinya. Tak tanggung-tanggung, beberapa waktu lalu Shin Tae-yong diketahui memboyong seorang pelatih striker dari negara asalnya, Yeom Ki-hun. Pelatih utama timnas Indonesia senior itu resmi merekrut Yeom Ki-hun pada awal bulan Agustus 2024 lalu untuk membenahi lini serang Garuda. Sementara itu,
para supporter nampaknya perlu mulai memberikan apresiasi kepada pelatih striker timnas Yong Ki-hun karena pelan-pelan mulai menunjukkan efek nyatanya. Buktinya, dua penyerang muda timnas Indonesia yakni Ramadan Sananta serta Hoki Caraka mampu tampil bagus di klubnya. Terkhusus untuk Hoki Caraka yang selama ini banyak diejek netizen, akhirnya sukses membuktikan bahwa Coach Shin pasti memiliki alasan tersendiri mengapa selalu memanggilnya memperkuat timnas. Di laga terbaru melawan Arema, penyerang 20 tahun tersebut mampu mencetak 2 gol dan mengantarkan PSS Sleman menang 3-1. Hal ini kemudian langsung mendapatkan beragam tanggapan dari publik. Selain itu ada juga yang tak mau kalah Hoki Caraka. Ia adalah Ramadan Sananta. Ramadan Sananta beberapa waktu lalu juga sukses mencetak gol berkelas ke gawang Madura United. Ia menyumbangkan 1 gol saat klubnya Persis Solo melibat Madura United 4-0. Melihat dua striker timnas Indonesia yang mulai gacor, ini tentu membuktikan jika Shin Tae-yong tak pernah salah memilih. Sementara itu, apabila Sananta dan Hoki mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan performanya, bukan tak mungkin di laga versus Bahrain atau Cina nanti mereka bakal menggantikan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Apalagi soal suplai bola dan mendapat ruang kosong jelas dengan hadirnya pemain kreatif seperti Tom Haye, Eliano Rejders, serta Ragnar Oratmangun yang lihai dalam menarik lawan bakal membuatkan peluang Sananta ataupun Hoki mencetak gol jauh lebih besar. Lantas, akankah posisi Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun tergantikan? Rafael dan Ragnar memang kerap kali dipasang di lini depan timnas Indonesia, khususnya untuk posisi striker. Pada dua pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia keduanya belum menunjukkan ketajaman mereka. Namun, itu hal yang wajar, mengingat Arab Saudi dan Australia bukanlah lawan yang mudah. Sementara itu, menarik untuk menantikan siapa striker yang akan dipilih Shin Tae-yong untuk menghadapi Bahrain mendatang. Garuda Nusantara siap tempur, pantang anggap remeh. Pelatih timnas U19 Indra Syafri akui sudah kantongi kekuatan calon lawan timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia. Siap ciptakan sejarah lagi? Timnas Indonesia U20 pantang menganggap remeh negara-negara yang akan dihadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri selaku pelatih kepala Garuda Muda, julukan timnas U20 pun sudah mengantongi kekuatan dan gaya bermain calon lawan-lawan yang bakal dihadapi. Timnas Indonesia U20 akan memulai perjuangannya di kualifikasi Piala Asia U20 2025 kurang dari 5 hari lagi. Fase ajang itu akan digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, GBK, pada 25 hingga 29 September. Sesuai regulasi, kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan memperebutkan 15 tiket lolos ke putaran final Piala Asia U20 yang akan digelar di Tiongkok pada 2 hingga 23 Februari 2025. Jumlah 15 tim itu berasal dari 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik untuk lolos ke putaran final. Nah, pada kualifikasi Piala Asia U20 2025, timnas Indonesia dipercaya AFC untuk menjadi salah satu tuan rumah. Garuda Muda yang tergabung di F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Nah, tim besutan Indra Syafri itu akan melakoni pertandingan perdana menghadapi Maladewa pada 25 September. Kemudian Timor Leste jadi lawan berikutnya di laga kedua pada 27 September. Dan terakhir menghadapi Yaman pada 29 September mendatang. Di atas kertas, timnas Indonesia U20 lebih diunggulkan dibandingkan dengan 3 negara lain. Pun begitu, Indra Syafri tak mau menganggap remeh Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Semua lawan harua diwaspadai. Kami selalu bicara pada pemain. Kita harus fokus, serius siapapun lawannya. Siapapun lawannya yang ada di grup ini kita anggap lawan yang mau bermain baik dan kita respons dengan baik. Ucap Indra Syafri ditemui usai memimpin latihan di Stadion Madia, Minggu 22 September. Karena itu, Indra Syafri menyiapkan timnas Indonesia U20 sebaik mungkin. Selepas menjuarai Piala AFF U19 pada Juli lalu, Garuda Muda langsung terus menjalani pemusatan latihan hingga mengikuti turnamen Seoul Earthon Ice Cup 2024 di Korea Selatan. Dalam turnamen itu, timnas Indonesia U20 menjadi juru kunci. Tapi Garuda Muda sempat membuat kejutan dengan menumbangkan Argentina U20.
meski kalah dari Thailand U20 dan Korea Selatan U20. Selain itu, Timnas Indonesia U20 juga baru menyelesaikan pemusatan latihan di Bali beberapa waktu lalu. TC tersebut dijalani Garuda Muda selama 2 pekan. Selain mempersiapkan strategi, Indra Syafri juga sudah menginstruksikan tim pelatihnya untuk mencari kekuatan lawan-lawannya. Semua itu pun telah dia dapatkan untuk disesuaikan dengan game plan dirinya. 2 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh tim-tim calon lawan kita sudah kita dapatkan dan tim analisis performa saya sudah beri masukan untuk nanti saya respons dengan game plan yang tepat untuk melawan mereka. Bang Jai memang top. Alhamdulillah bikin bangga. Bahwa Venezia menang atas Genoa di Liga Italia. Akun resmi Serie A akui takjub. Sampai buat julukan mengejutkan untuk Jai Itzes. Simak videonya sampai selesai. Admin yakin kalian akan sangat bangga mendengar hal ini. Penampilan cemerlang Jai Itzes di Serie A bersama Venezia FC terus menuai pujian dari berbagai pihak, baik di Italia maupun di Indonesia. Pemain yang kini menjadi kapten timnas Indonesia tersebut baru saja mendapatkan julukan baru yang begitu spesial dari akun resmi Lega Serie A di platform media sosial X, Serie_A_ID. Tanpa celah seperti bukit barisan, Indonesia bangga padamu Bang Jai. Tulis akun tersebut menggambarkan betapa solidnya permainan Itzes di lini belakang Venezia. Pujian ini hadir setelah performa gemilang Itzes saat Venezia berhasil menghancurkan Genoa 2-0 dalam laga giornata kelima Serie A 2024-2025 yang berlangsung di Pierluigi Penzo Stadium, Sabtu, 21 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Venezia, yang akrab dijuluki I Lagunari, berhasil mencatatkan kemenangan meyakinkan berkat 2 gol yang dicetak oleh Gianluca Busio pada menit ke-63 dan Joel Pohjanpalo pada menit ke-85. Hasil tersebut tidak hanya mendongkrak Venezia ke peringkat 14 klasemen sementara Serie A dengan raihan 4 poin, tetapi juga menyorot peran penting Jai Itzes di lini pertahanan tim. Itzes tampil solid sepanjang pertandingan, menjaga daerah pertahanan dengan sangat baik dan berperan besar dalam membantu timnya mencatatkan clean sheet. Pujian atas performa Itzes tidak hanya datang dari akun resmi Lega Serie A, tetapi juga dari berbagai media di Italia. Salah satunya adalah Tutto Venezia Sport, yang memberikan nilai 6,5 kepada Itzes atas penampilannya melawan Genoa. Media tersebut menilai bek berdarah Indonesia ini tampil percaya diri sepanjang pertandingan dan mampu menahan serangan lawan dengan baik. Jai Itzes tidak menghadapi masalah berarti selama pertandingan. Dirinya bermain dengan sangat percaya diri dan memberikan hasil yang sempurna untuk tim, tulis Tutto Venezia Sport dalam ulasannya. Penilaian tersebut memperlihatkan betapa pentingnya peran Itzes di lini pertahanan Venezia. Kemampuannya untuk tetap tenang dalam tekanan dan menjaga fokus sepanjang pertandingan menjadi kunci bagi timnya untuk mempertahankan keunggulan 2 gol tanpa balas atas Genoa. Keberhasilannya menjaga garis pertahanan tanpa celah inilah yang membuat media dan penggemar sepak bola di Italia memberikan pujian tinggi. Julukan Bukit Barisan yang diberikan kepada Jai Itzes oleh akun resmi Lega Serie A memang bukan sekadar ungkapan biasa. Bukit Barisan sendiri merupakan rangkaian pegunungan yang membentang di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera, Indonesia. Dikenal karena kekukuhan dan keindahannya, Bukit Barisan menjadi simbol kekuatan alam yang tangguh. Julukan ini mengandung makna yang mendalam. Seperti Bukit Barisan yang kukuh dan sulit ditembus, Itzes pun menunjukkan pertahanan yang kuat dan tanpa celah. Sebagai bek tengah, dia menjadi tembok yang sulit dilalui oleh penyerang lawan. Keberhasilannya dalam menghalau serangan dan menjaga area pertahanan inilah yang menjadikan dirinya layak mendapatkan julukan tersebut. Tidak hanya itu, julukan Bukit Barisan juga mencerminkan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap Itzes. Sebagai salah satu pemain Indonesia yang berkiprah di Liga Top Eropa, Itzes menjadi representasi kekuatan dan potensi pemain Indonesia di kancah internasional. Penampilannya yang konsisten di Serie A tidak hanya membanggakan klubnya, tetapi juga mengangkat nama Indonesia di mata dunia sepak bola. Konsistensi yang ditunjukkan Jai Itzes bersama Venezia di Serie A tentu membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Sebagai kapten tim nasional, Itzes diharapkan bisa membawa pengalaman dan kualitasnya di level kompetisi tertinggi ke dalam skuad Garuda. Terlebih,
Indonesia kini tengah bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana peran Itzes akan sangat vital dalam menjaga kekuatan lini belakang timnas. Dengan pertahanan yang solid dan permainan tanpa celah seperti yang ditunjukkan di Serie A, Itzes diharapkan mampu menjadi sosok pemimpin yang bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Pengalamannya menghadapi para penyerang kelas dunia di Italia tentu akan menjadi modal berharga bagi Itzes saat harus bertanding melawan tim-tim kuat di kawasan Asia. Kemampuan Itzes untuk tetap tenang dalam situasi sulit dan menghadapi tekanan besar di Serie A juga menjadi aset penting bagi timnas Indonesia. Dalam pertandingan-pertandingan internasional yang ketat, keberanian dan ketenangan Itzes akan sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan pertahanan tim. Dengan kehadiran Itzes di lini belakang, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih solid dan mampu menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi mendatang. Pujian yang diberikan kepada Jai Itzes tidak hanya menjadi kebanggaan bagi sang pemain, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai pemain yang membawa bendera Indonesia di Liga Top Eropa, Itzes telah membuktikan bahwa pemain asal Indonesia memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Penampilan konsisten Itzes bersama Venezia juga membuka mata dunia akan potensi besar pemain-pemain dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Sebelumnya, tidak banyak pemain Indonesia yang mampu menembus kompetisi elit Eropa, namun Itzes telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, segalanya mungkin. Selain itu, kehadiran Itzes di Serie A juga memberikan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia. Dengan melihat keberhasilan Itzes menembus Liga Top Eropa, para pemain muda Indonesia bisa termotivasi untuk terus bekerja keras dan mengasah kemampuan mereka agar suatu saat bisa mengikuti jejak Itzes. Meskipun telah mendapatkan julukan Bukit Barisan, perjalanan Jai Itzes di Serie A dan timnas Indonesia masih panjang. Dia masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, baik bersama Venezia maupun di kancah internasional bersama timnas Indonesia. Namun, dengan mentalitas yang kuat dan kualitas permainan yang terus meningkat, Itzes diharapkan bisa terus menjadi andalan di lini belakang timnya. Baik di level klub maupun tim nasional, Itzes kini menjadi sosok yang dipercaya untuk menjaga kekuatan pertahanan. Pujian yang datang dari media Italia, nilai apik yang diberikan oleh Tutto Venezia Sport, hingga julukan yang disematkan oleh akun resmi Lega Serie A tentu menjadi bukti bahwa Itzes telah diakui kualitasnya. Namun, tantangan terbesar bagi Itzes adalah menjaga konsistensi dan terus memberikan penampilan terbaiknya di setiap pertandingan. Bagi timnas Indonesia, kehadiran Itzes sebagai kapten dan pemimpin di lini belakang akan menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kekuatan pertahanan yang solid dan permainan tanpa celah, Jai Itzes diharapkan bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh dan meraih prestasi yang lebih tinggi di pentas sepak bola internasional. Dengan julukan barunya sebagai Bukit Barisan, Jai Itzes kini menjadi simbol kekuatan dan kebanggaan Indonesia di kancah sepak bola dunia. Yes, alhamdulillah, ini baru super mantap. Tampil apik di FC Dallas dan timnas Indonesia, Martin Paes masuk bidikan Manchester United gantikan Andre Onana. Kiper timnas Indonesia Martin Paes masuk bidikan Manchester United demi menggantikan Andre Onana. Martin Paes terus menunjukkan pesonanya bersama sang klub FC Dallas. Minggu, 22 September 2024, pagi WIB FC Dallas menjamu klub Los Angeles FC di lanjutan Major League Soccer 2024. Kiper 26 tahun ini pun dipercaya sebagai starter. Seperti biasa, Martin Paes selalu membuat penyelamatan minimal 3 kali per pertandingan. Untuk laga ini, ex-kiper timnas Belanda U21 ini membuat 3 penyelamatan krusial, termasuk menggagalkan sepakan first time salah satu pemain LAV dari jarak dekat. Oh my Martin, tulis akun Instagram FC Dallas, Fake Dallas, mengomentari tepisan Martin Paes yang menggagalkan peluang emas personel LAV. Berkat bantuan Martin Paes, FC Dallas menang 3-1 atas LAV. Bahkan penyerang LAV yang berpengalaman memenangkan trofi Piala Dunia, Olivier Giroud, gagal membobol ex-kiper FC Utrecht tersebut. Banyak netizen di media sosial yang melemparkan harapan. Salah satunya akun Dedeodor yang berharap Martin Paes diboyong Manchester United.
Bentar lagi jelas pindah ke MU, tulis akun di atas, mengomentari video unggahan FC Dallas. Peluang Martin Paes di Boyong Manchester United terbuka lebar. Sebab, pelatih Manchester United Erik ten Hag biasa mendatangkan pemain yang ada kaitannya dengan Belanda. Di bursa transfer musim panas 2024 saja, ada 3 pemain yang kaitannya dengan Belanda didaratkan Erik ten Hag. Sebut saja penyerang timnas Belanda Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, bek timnas Belanda, dan Noussair Mazraoui, mantan pemain Ajax Amsterdam. Di bursa transfer musim panas 2024, Martin Paes sempat dibidik klub Serie A, Empoli. Namun, transfer batal terrealisasi karena Empoli melemparkan tawaran ketika MLS 2024 tengah memasuki fase krusial. Baikin Gidger. Erick Thohir secara mengejutkan targetkan timnas Indonesia raih 15 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa mungkin? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan target kepada timnas Indonesia untuk memperoleh 15 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target ini tentu tak mudah diwujudkan Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia tergabung di grup C yang banyak dihuni tim berkualitas. Skuad Garuda harus bersaing dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Sejauh ini, timnas Indonesia sudah mengantongi 2 poin dari 2 laga. Raihan tersebut tentu patut diapresiasi. Pasalnya, 2 poin itu diraih saat melawan Arab Saudi dan Australia yang merupakan tim unggulan. Timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Rafael Struijk dan kawan-kawan lalu sanggup mencuri 1 poin dari Australia setelah mengakhiri laga dengan skor 0-0. Timnas Indonesia selanjutnya akan bertemu Bahrain dan Cina pada bulan depan. Timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024. Sedangkan laga melawan Cina digelar pada tanggal 15 Oktober 2024. Erick Thohir berharap timnas Indonesia mampu meraih poin sebanyak mungkin dari laga tersebut. Menurutnya, Cina dan Bahrain merupakan lawan yang berpeluang paling besar dikalahkan timnas Indonesia. Masalah target, kita ada, kejar 15 poin. Jadi setiap pertandingan perlu ada poin. Kita tidak anggap remeh Cina dan Bahrain, tapi kita berharap bisa dapat poin 3 di salah satunya atau dua-duanya, kata Erick Thohir. Bila mampu meraih kemenangan dalam 2 laga melawan Bahrain dan Cina, timnas Indonesia akan mengumpulkan 8 poin. Timnas Indonesia lalu tinggal butuh 7 poin lagi guna memenuhi target Erick Thohir. Peluang tersebut cukup terbuka bila melihat jadwal timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini masih memiliki 4 laga kandang. 2 diantaranya yakni melawan Cina dan Bahrain. Timnas Indonesia hanya perlu memanfaatkan laga kandang tersebut untuk mendulang poin sebanyak mungkin. Rahasia besar akhirnya terungkap. Punya kesempatan bela timnas Irlandia. Ternyata ini alasan Sandy Walsh ngebet bela timnas Indonesia. Sandy Walsh memiliki latar belakang yang menarik. Walsh memiliki darah Indonesia, Belanda, dan Irlandia. Walsh pun memiliki kesempatan membela 3 negara itu. Namun, pada akhirnya pemain satu ini memilih timnas Indonesia. Ada satu momen Sandy Walsh begitu dengan timnas Irlandia. Ada tawaran yang datang dari mereka untuk pemain yang kini berusia 29 tahun itu. Namun, Sandy Walsh menolak tawaran itu. Ia merasa kedekatannya dengan Irlandia tidak seperti yang ia rasakan ketika dengan Indonesia. Dan itu benar, bahwa di saat yang bersamaan, Indonesia dan Irlandia mendatangi saya dan sejujurnya hubunganku dengan Irlandia setelah berlibur ke sana 1 kali tidak pernah sedekat hubungan saya dengan kakek dan nenek saya yang dari Indonesia. Ujar Walsh di podcast Sandy Walsh X Mil Sport The Next Level episode 2. Sandy Walsh resmi menjadi WNI pada 2022. Saat itu ia disumpah bersama dengan pemain keturunan yang lain, Jordi Amat. Sandy Walsh merasa memilih Indonesia terasa sangat mudah. Sebab, sang kakek dari pihak ibu berasal dari Indonesia dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Jujur saja pilihannya lumayan mudah. Hubungan saya dengan kakek saya sangat dekat.
Dia layaknya sahabatku dan menonton sepak bola bersama, katanya. Saya mendukung Chelsea bersamanya dan kami mengalami saat-saat sulit, tapi kamu harus terus hadapi, lanjutnya. Sayangnya, kakek Sandy Walsh sudah meninggal dunia. Walsh pun kerap merasa sedih ketika mengingat momen bersama sang kakek. Namun, Sandy Walsh berusaha untuk tetap bersemangat dan terus mengingat mendiang sang kakek ketika bermain untuk timnas Indonesia. Tapi setelah kakek meninggal, itu adalah momen yang sulit dalam hidupku juga dan bermain untuk Indonesia terasa seperti aku bermain untuknya, ujar Walsh.